Baik teman-teman, kita mulai saja langkah-langkah bagaimana cara mengirimkan file dokumen melalui email. Yang pertama, kita masuk dulu ke akun Gmail kita. Seperti biasa langkahnya pasti semuanya sudah paham ya. Kita login dulu, login ke akun Gmail kita. Nah, kita tunggu sebentar. Baik, setelah itu kita klik tulis atau compose mail, sama saja sampai tampil kotak untuk pengiriman email. Di situ ada kepada, ada CC, ada BCC. Nanti kita bahas bedanya apa ya. Kepada atau to, kalau kita menggunakan bahasa Inggris ya, itu untuk mengirimkan dokumen atau file ke satu alamat email. Kita contohkan ya. Nah, misalkan seperti itu. Nah, kita tulis subjeknya apa? Misalkan surat pesanan. Surat pesanan. Nah, kemudian kita pilih icon attachment atau melampirkan file di bawah. Nah, kita browse surat atau file yang akan kita kirimkan, surat pesanan. Surat pesanan. Nah, itu surat pesanan. Nah, kita klik, kita unggah. Nah, kalau filenya sudah terunggah, itu akan ditandai dengan warna biru filenya. Nah, berarti kita sudah siap untuk mengirimnya. Tinggal kita klik send atau kirim. Nah, sudah terkirim. Baik teman-teman, sekarang kita bahas yang tadi perbedaan CC dan BCC. Yang pertama CC atau CC merupakan kepanjangan dari kopi karbon. Jika kita menggunakan kolom CC, maka kita dapat mengirimkan email ke penerima lain selain yang tertulis dalam kolom to. Dalam hal ini, tembusan atau salinan dari dokumen yang kita kirim ke si penerima utama yang namanya ditulis di kolom to dapat mengetahui kepada siapa saja email tersebut diteruskan. Dan sedangkan untuk BCC merupakan kepanjangan dari blind copy carbon. Ini dapat digunakan juga untuk mengirimkan email tembusan, sama halnya dengan CC. Namun bedanya jika menggunakan CC, orang penerima utama yang tertulis di to akan mengetahui kepada siapa email ditembuskan. Sedangkan jika menggunakan BCC, maka penerima di kolom to itu tidak akan mengetahui kepada siapa saja email tersebut dikirimkan atau ditembuskan. Nah, teman-teman, sekarang kita lihat misalkan ya, kita tulis di kolom to. Nah, di kolom to, nah itu kita tulis kopi karbonnya di CC-nya kita tulis di CC. Nah, misalkan Ibu Tita ya. Nah, ini email ditujukan ke Ibu Tina, itu sebagai penerima utama. Kemudian ditembuskan atau salinannya dikirimkan ke Ibu Tita. Nah, kalau kita menuliskannya seperti ini di kolom CC, maka pada saat email terkirim, itu Bu Tina bisa mengetahui bahwa selain mengirimkan ke beliau juga dikirimkan ke Ibu Tita. Sedangkan kalau pada BCC, mohon maaf, itu Bu Tina tidak akan mengetahui email tersebut dikirimkan ke siapa selain ke dia, tapi dia tahu itu dikirimkan ke orang lain atau ke alamat email lain, ya. Nah, BCC ini digunakan pada saat-saat tertentu, misalkan jika kita mengirimkan email kepada pelanggan sebagai penerima utama, kita tulis di to sebagai penerima utamanya itu si pelanggannya. Lalu kita tembuskan email tersebut ke atasan kita pada kolom BCC. Nah, itu tujuannya salah satunya adalah agar pimpinan bisa tetap memantau aktivitas kita menangani pelanggan tanpa kita harus mengeksplor alamat email miliknya ke pihak lain, ya. Nah, begitu teman-teman perbedaannya. Nah, teman-teman,
Sebetulnya kalau kita mengirim dokumen atau file via Gmail itu ada batasan ukuran maksimalnya, yaitu sebesar 25 MB atau 25 MB. Tapi ini bisa disiasati kalau kita mengirim file di lebih besar dari ukuran yang ditentukan. Ada dua cara. Yang pertama, kita tuliskan dulu lah kita mau ngirim email ke siapa, satu orang saja ya. Tulis subjeknya misalkan surat bisnis. Nah, ini surat bisnisnya banyak, ceritanya yang mau dikirimkan lebih dari ukuran maksimal ya. Nah, cara yang pertama adalah kita convert dulu file-file yang akan dikirim. Ini sudah saya siapkan di satu folder. Kita convert dulu dengan WinRAR. Caranya kita blok file yang akan kita convert, kemudian klik kanan, di situ ada add to archive. Add to archive. Nah, kita klik itu. Kemudian kita beri nama. Di situnya misalkan surat bisnis. Di WinRAR-nya nanti akan tampil nama foldernya adalah surat bisnis. Kita klik OK. Dalam bentuk RAR. Oke, kita klik OK. Nah, itu sudah muncul folder surat bisnis. Bisa dicek dulu isinya tentang apa. Nah, ternyata sudah betul. Yang tadi kita kumpulkan sudah terkumpul dalam bentuk WinRAR. Baik, nah caranya adalah kita kembali lagi ke Gmail ya. Nah, caranya, sudah kita klik alamat email tujuannya, kemudian subjeknya sudah kita isi, kita lampirkan sama seperti tadi. Nah, hanya yang kita lampirkan langsung folder WinRAR-nya yang tadi ya. Baik, open. Kemudian kita tunggu sampai semuanya terunggah. Biasanya ini agak lama karena isinya banyak ya. Baik. Nah, kalau sudah berwarna biru, kita klik send. Seperti tadi ya. Mudah ya, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat cara yang kedua. Cara yang kedua adalah kita melampirkan atau kita mengirimkan di Gmail itu adalah linknya atau tautannya ya. Caranya, nah sekarang kita isi dulu lah kepada siapa kita ngirim emailnya, subjeknya juga dilengkapi, surat bisnis. Nah, di bawah itu ada icon-icon attachment, sisipkan link, insert picture dan sebagainya. Nah, kita mau menyisipkan link dari mana? Dari Google Drive kita. Sekarang kita masuk ke Google Drive ya. Nah, itu sudah saya siapkan satu folder surat bisnis. Itu isinya bisa kita klik sini. Nah, isinya ceritanya ini sudah lebih dari 25 megabyte ya. Ini sudah kita siapkan di Google Drive. Nah, oke. Nah, caranya kita kembali lagi. Nah, di situ di folder tersebut kita klik kanan. Kemudian kita pilih get link. Aduh, ini sinyalnya agak lambat ya. Sabar saya, kita pilih get link. Artinya kita untuk mendapatkan link URL-nya dari folder tersebut yang nanti akan kita kirimkan linknya itu via Gmail atau via email kita ya. Nah, ini sudah muncul seperti ini. Bisa diperhatikan teman-teman, di bawah ada, itu ada klik. Itu sudah tertulis di situ anyone with the link. Tapi perlu kita cek dulu ya teman-teman. Nah, kalau diklik ini ada dua pilihan, ada restrict dan anyone with the link. Kita klik yang anyone with the link agar link dari folder ini bisa terbaca di email yang kita tuju ya. Setelah dipastikan anyone with the link, kita copy linknya. Nah, link tercopy sudah. Kita masuk lagi ke kotak pengiriman. Nah, di situ kita pilih sisipkan link. Nah, kemudian judul, kita beri judul di situ, misalkan surat bisnis. Nah, kemudian link yang tadi kita paste ke situ, kita kopikan ke situ. Baik, kemudian kita pilih OK. Nah, itu sudah tertulis warna biru di situ ya. Berarti linknya sudah terinput ke kolom dokumen yang mau kita kirimkan. Setelah itu tinggal kita klik kirim atau send. Nah, selesai teman-teman. Mudah ya.
Kadang-kadang hal kecil ini terlupakan. Saya hanya mengingatkan saja. Ini sederhana, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.